Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, kembali bertemu dengan Ustazah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang kaidah kebahasaan cerpen. Nah, silakan Anda buka buku halaman 86. Nah, materi kita ini adalah tentang kaidah kebahasaan. Nah, adapun tujuan pada pembelajaran hari ini, setelah kita mempelajari ini, diharapkan Ananda mampu menelaah struktur, aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. Lalu, Ananda dapat mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Jadi dari tujuan ini diharapkan Antum bisa menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dan mampu membuat cerpen. Nah, sebelum kita masuk materi, masih ingatkah dengan materi sebelumnya? Ya, tepat. Materi kita sebelumnya adalah tentang struktur dari cerpen, yang mana ada 4. Yang pertama itu ada orientasi, selanjutnya komplikasi, selanjutnya evaluasi, dan terakhir adalah resolusi. Orientasi pengenalan tentang cerita, komplikasi adanya masalah, evaluasi munculnya penyelesaian, dan resolusi adalah penyelesaian itu sendiri. Nah lanjut, sebagai cerita fiksi, cerpen memiliki kekhasan penggunaan bahasa. Pengarang menggunakan bahasa sedemikian rupa agar pembaca dapat menangkap hal yang diekspresikan pengarang. Ada beberapa unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam cerpen tersebut. Nah, ini dia. Adapun ciri bahasanya di dalam cerpen adalah yang pertama. Nah, yang pertama adalah menggunakan kata ganti atau pronomina. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan uraian deskriptif. Yang keempat, menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Dan terakhir, menggunakan majas dan gaya bahasa. Nah, semua elemen ini akan Ustazah terangkan pada slide selanjutnya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Baik, kita masuk yang pertama yaitu menggunakan kata ganti atau pronomina. Salah satu yang menjadi ciri cerpen adalah penggunaan kata ganti orang, yang mana di dalam unsur intrinsik cerpen itu sendiri ada yang namanya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini berkaitan dengan kata ganti yang digunakan oleh pengarang dalam menceritakan tokoh yang ada di dalam cerpennya. Nah, untuk kata ganti itu ada 3 ya, kata ganti dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah orang pertama atau orang yang berbicara. Kata gantinya kalau jamak itu adalah kami, sedangkan tunggal aku, saya, gue. Dan yang kedua, orang yang diajak bicara, jamaknya kalian, tunggalnya kamu. Dan yang ketiga, orang yang dibicarakan, jamaknya mereka, tunggalnya dia, ia, dan nama tokoh. Nah, harus diingat ya nak, ini dia. Oke lanjut, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung, seperti yang kita ketahui lawannya adalah tidak langsung. Kalimat langsung ini berupa apa? Kalimat langsung itu berupa ucapan tokoh, yang mana di dalam kalimat langsung hadir berupa dialog. Biasanya kalimat langsung ini ditandai dengan adanya tanda kutip. Seperti itu. Contohnya ini, kamu belum tidur, Lin. Dina menggeleng lesu. Nah, itu dia kalimat langsung. Ujaran ya. Lanjut, menggunakan uraian deskriptif. Nah, uraian deskriptif merupakan uraian yang menggambarkan sesuatu dengan rincian sehingga pengarang seakan melihat objek yang dideskripsikan penulis. Jadi di dalam cerita cerpen ini memang harus menggunakan uraian-uraian bersifat tentang menggambarkan tentang tokoh kah atau situasi kah, sehingga kita dapat menghasilkan oh ternyata suasananya seperti ini gitu. Lanjut, uraian deskriptif dalam cerpen sering digunakan untuk menggambarkan latar, waktu, peristiwa, atau karakter di dalam cerita. Contoh, langit tampak cerah, arak-arakan, menambah indah pemandangan langit, matahari pun bersinar begitu cerah. Nah, ini adalah contoh dari kalimat deskriptif itu. Dalam kutipan itu, penulis mendeskripsikan suasana pada siang hari yang memunculkan arakan awan putih, sinar, dan keindahannya.
Nah, yang keempat, menggunakan kata dan kalimat ekspresif. Kata ekspresif merupakan penggunaan kata yang bertujuan untuk menimbulkan ekspresi yang kuat di dalam cerpen. Nah, itu dia kata atau kalimat ekspresif. Jadi dia itu menimbulkan emosi, sehingga pembaca itu menimbulkan emosi yang kuat ketika membaca cerita tersebut. Baik, ini adalah kata ekspresif. Kata ekspresif erat kaitannya dengan menggunakan diksi dan pemilihan kata. Nah, jadi di dalam kata ekspresif ini sering sekali hadir diksi-diksi yang bisa menguatkan emosi. Contoh nih, pelan-pelan Tony itu berjalan mengendap-endap memasuki rumah Pak Karto. Jantungnya berdegup kencang. Nah, jadi kutipan ini menggambarkan ketegangan Tony ketika akan memasuki rumah Pak Karto yang dituliskan penulis dengan kata yang ekspresif. Nah, yang terakhir adalah menggunakan majas atau gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di dalam cerpen itu sangat banyak sebenarnya. Nah, jadi untuk gaya bahasa yang sering digunakan, inilah yang akan kita bahas. Kalau dikaji tentang gaya bahasa atau majas dalam bahasa Indonesia itu sangat banyak. Nah, tapi akan kita bahas beberapa gaya bahasa atau majas yang sering digunakan. Nah, yang pertama itu adalah majas personifikasi. Yaitu majas yang mengumpamakan benda mati seakan-akan hidup seperti manusia. Contohnya, mentari tersenyum menyambut indahnya pagi. Kalau kita tahu, tersenyum itu kan ketika orang menyapa orang atau apa gitu. Manusia ya, dilakukan manusia, tapi ini dilakukan mentari atau matahari. Berarti di situ ada kehangatan. Nah, seperti itu. Berarti mataharinya itu lagi cerah, seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua, simile. Majas yang membandingkan dua hal yang secara langsung. Contoh, wajahnya teduh bagai sinar purnama di malam hari. Nah, ini membandingkan wajah dengan sinar matahari, sinar bulan ya. Nah, itu dia membandingkan dua hal yang secara langsung. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah metafora. Nah, metafora di situ adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Nah, misalnya raja hutan menggaum dengan lantang di pagi hari. Nah, di situ melukiskan raja hutan di situ menggaum adalah singa, seperti itu. Nah, adapun majas yang terakhir adalah majas yang menegaskan sesuatu yang memuncak. Contohnya, sudah seminggu ini hujan selalu menyambangi bumi. Nah, di situ menegaskan bahwa puncak dari sebuah kejadian itu adalah, misalnya di dalam cerpen itu menceritakan tentang hujan yang sudah seminggu memuncak untuk menyambangi bumi, berarti hadir di bumi. Oke, sekian materi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.